Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para hadirin, para jamaah yang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dipun paringi nikmat ingkang kathah. Wabil khusus kita diberikan Allah taala nikmat iman dan Islam kita. Dan tak lupa kita juga diberikan Allah taala tidak hanya jasadnya yang sehat, kita diberikan hati yang sehat. Buktinya apa? Hati kita sehat itu kita gunakan untuk taat, tidak kita gunakan untuk maksiat. Bukti berikutnya apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala dengan memberikan hati kita sehat ini bisa semangat di dalam bertolakul ilm, semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim, yang mana semoga ini menjadi pemberat amal kita nanti di akhirat kelak dan dimudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat hadis Nabi yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu nggih. Kita semuanya insya Allah dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang ketiga kalinya kita patut bersedih ketika, mohon maaf banyak sekali ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ustadz-ustadz penggerak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berita yang kita dapatkan, beliau Allahu yarham Ustadz Muhammad Jazir ya, termasuk penggerak di Masjid Jogokaryan ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan semoga banyak sekali orang-orang yang melanjutkan semangat beliau, dakwah beliau insya Allah ya. Maka alhamdulillah mari kita mulai majelis tahsin dan tadabbur kita ya, dengan memulai dengan surat Al-Fatihah ya, seperti biasa.
Kemudian tahsin kita hari ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dulu ya. Kita pahami bacaannya dan syukur kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Dan alhamdulillah sudah saya kirim ke WA Ustadz Aji. Barangkali nanti bisa di-share di grup untuk materi tadabbur hari ini ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bapak Ibu, untuk motivasi sedikit saja nggih pangapunten, saya melihat banyak video para relawan anak-anak itu yang ketika diuji dengan ujian berupa bencana, musibah di Aceh dan di Sumatera Utara, yang mereka inginkan itu bisa ngaji. Sehingga alhamdulillah banyak yang mulai saat ini mengirimkan wakaf Al-Quran. Semoga termasuk kita yang semangat di dalam berinfak atau beramal jariah, mengirimkan wakaf Al-Quran ya. Untuk saudara kita yang pengen ngaji di sana ya, anak-anak itu ketika ditanya pengen oleh-oleh apa itu ya, pengen segera membaca Al-Quran karena Al-Qurannya sudah rusak. Ada juga tadi yang kita share itu, Masya Allah, anak-anak itu membersihkan musola atau masjid yang tergenang oleh air atau lumpur ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, alasan mereka satu, biar nanti Ramadan bisa ngaji. Ini Masya Allah, karena sebentar lagi Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah, dan sampaikanlah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita mulai ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Silakan. Maliki Yaumiddin. Huruf ya wa ya, ya wa ar-rakhawah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Ayat terakhir kita wasol. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga bacaan Al-Fatihah tadi itu menambah semangat kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik, monggo Bapak Ibu yang bawa HP, bawa mushaf ya, dibuka surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim.
silakan. Nah, untuk qalqalah yang pertama bukan iqe ya, iqo ya. Jadi tidak boleh iqe ya. Jadi beda ya. Iqo. Ya, tirukan saya dulu. Iqo. Dari fathah, iqo. Iqo. Uqo. Yang kurang tepat ike gitu ya. Jadi tidak kurang tepat ya. Ya. Kita mulai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Saya ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada non sukun ketemu sin nggih, ifa hakiki ditahan dengung nggih. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan. Iqra wa rabbukal akram. Silakan. Yaitu guru kami pernah memberikan nasihatnya ya, diantaranya huruf-huruf hamas. Ketika dia mati itu dia tambah harus ditampakkan apa? Nafasnya ya. Tampakkan nafasnya. Ya, ak ya, tidak ak gitu aja tidak. Ya, jadi dia harus ada nafas yang kita keluarkan ya, dan tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan, biasa. Nah, jadi tidak boleh berlebihan ya. Saya ulangi. Iqra wa rabbukal akram. Silakan. Alladzi 'allama bil qalam. Yuk. Alladzi 'allama bil qalam. Ain kita tampakkan, kemudian dengung juga ada, non sukun kita musin. Allamal insana ma lam ya'lam. Silakan. Baik, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan. Iqra wa rabbukal akram. Silakan. Alladzi 'allama bil qalam. Silakan. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, nanti izin saya menyisakan waktunya untuk istirahat karena dari kemarin pekan itu saya banyak safar, alhamdulillah ya, banyak safar ya, yang menjadikan saya harus banyak istirahat juga ya, dan alhamdulillah malam ini juga pada Isya saya ada taklim halaqah Quran di daerah Merican ya. Jadi saya ringkas 5 ayat dulu, nanti biar jenengan memahami maksudnya bagaimana ya. Yang penting tahsin sudah
kita tahsin bersama sampun. Kemudian kita masuk ke kitab ini ya, ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian saya tambahkan tadabbur ayatnya di WA. Ada 2 nanti. Kita mendengar penjelasan dari buku ini ya. Saya bacakan, nanti nomor kalih WA yang saya kirim ke materi tadaburnya, saya kirim ayat 1 sampai 5 sudah, nanti itu terakhir ya. Saya bacakan dulu ya. Tafsir ayat secara ringkas ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nggih. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Saya bacakan artinya dulu, nanti setelah ini kita lihat penjelasannya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini secara umum artinya ini insya Allah bisa kita pahami dengan baik. Nah, di sini ada catatan tafsir ayat secara ringkas ya. Di dalam kitab ini ayat yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran nggih, pangapunten Bapak Ibu, kita dengarkan sebentar, yaitu ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5. Dan ayat 1 sampai 5 ini di sini dijelaskan mulia dan penuh dengan keberkahan ya, mulia dan penuh dengan keberkahan. Dan di dalamnya terdapat penegasan ya bahwa permulaan penciptaan manusia itu adalah dari alaqah. Alaqah niku segumpal darah. Nggih. Nah, jadi nanti ada penjelasan sesuatu yang hina ya. Nanti di tadaburnya kita kaji. Dan sesungguhnya merupakan apa di sini? Kemurahan Allah Ta'ala bahwa Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi di sini kalau kita katakan semuanya itu kemurahan kemudahan dari Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, lalu memuliakan dan menjunjungnya dengan sebab ilmu. Dan hal itu adalah merupakan takdir Allah yang dengannya bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam diistimewakan daripada malaikat ya, diistimewakan daripada malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala mengajarkan Nabiullah Adam alaihissalam kan nama-nama benda Pak. Dan Nabiullah Adam alaihissalam ketika sudah diajarkan, kemudian alhamdulillah kemudahan kemurahan dari Allah, Nabi Adam itu bisa menghafal benda tersebut dan menyebutnya satu persatu Pak. Masya Allah. Nah inilah yang membuat apa Pak? Iblis itu iri, dengki, sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Maka dosa yang menjatuhkan iblis ini jangan sampai ada di dalam diri kita Pak, yaitu dengki, iri, sombong, takabur. Itu nggak boleh ya. Ini perlu dipahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan tadi dikatakan di sini bapak manusia siapa? Nabiullah Adam alaihissalam diistimewakan daripada malaikat ya. Bahkan ini ada apa istilahnya,
ayat yang artinya penciptaan manusia. Sehingga mohon maaf kalau panjenengan Bapak Ibu, mohon maaf, astagfirullah nggih, kok masih percaya dengan teori-teori manusia tentang manusia pertama atau penciptaan manusia, atau ada yang mengatakan manusia pertama itu kera. Aduh ya Allah, apa Pak itu namanya, Pithecanthropus apa itu, wis pokoknya itulah, ada Homo sapien, ada Pithecanthropus, salah itu ada ya. Padahal sudah jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuknya itu sempurna, sudah jelas ya. Lah kok kita masih percaya dengan teori-teori manusia yang mana itu tidak berdasarkan dalil Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangapunten Bapak Ibu nggih, jenengan mosok dipadakno kalih napa Pak? Lah nggih. Maaf nggih Bapak Ibu nggih, jenengan niku lahir pun sempurna, mboten liyan lahir maaf dari sesuatu yang tidak sempurna. Allah sudah sempurnakan itu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita masuk ayat pertama. Masuknya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini dikatakan perintah pertama wahyu adalah membaca, Pak. Dan orang membaca, belajar ya, bismi rabbika. Apa di sini? Harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Maka kalau panjenengan ingin mempelajari ilmu, yang pertama kali jenengan lakukan di sini dikatakan tadaburnya, yang pertama adalah ilmu itu adalah ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tolong pangapunten jenengan temriki diluruskan niatipun, ya Allah saya niat tholabul ilm karena Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan jenengan dari rumah ke sini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak, pangapunten nggih. Seandainya pahala itu terlihat wong podo rebutan, dan seandainya dosa itu mengeluarkan bau, orang itu tidak akan mau mendekati kita, Pak. Bisa dipahami nggih? Karena nggak terlihat tadi, kita harus semangat. Lah kalau terlihat, oh dosa itu tercium baunya, orang tidak akan mau mendekati saya. Dan inilah apa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah itu telah menutup aib-aib kita, Pak. Jujur, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala itu telah menutup aib-aib kita. Maaf, jenengan lihat saya di sini mungkin seorang ustadz duduk, tetapi Anda nggak tahu dosa apa yang sudah saya lakukan, dan pasti Allah Maha mengetahui, Bapak Ibu. Nah, di sini tadabbur ayat pertamanya menarik, Pak, ini Masya Allah ya. Ilmu adalah ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, membaca tanpa iman itu bisa menyesatkan. Maksudnya ngeten, wong sing sinau pinter ning ora duwe bekal agama ya tetep bakalan sengsara, Pak, sesat nanti. Oke, wong pinter tapi keblinger. Nah, sing korupsi niku, wah, wong pinter-pinter loh Mas niku Mas. Enek S1, S2 ya toh. Ada yang S3, untung S teh nah kita kan gitu ya. Jadi apa namanya? Pinter tapi apa Pak? Keblinger. Nah, kok bisa mereka korupsi? Ya karena kepinterannya tidak didasari dengan iman. Kepinterannya tidak didasari dengan agama, nggih. Maka mengapa kok ketika ayat pertama Iqra, bacalah bismi rabbika ya, dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, khalaqo. Itu maksudnya ini, Pak. Wong sinau ki kudu bener, wong sing sinau niku kudu lillah karena Allah ya.
hasilnya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Maka membaca wong sinau kok tanpa iman, tanpa agama, ya niku saged menyesatkan, ya. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ya, di sini manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, ya. Tadaburnya itu manusia diciptakan dari sesuatu yang hina. Ya, 'alaq. Sesuatu yang hina di sini. Dari segumpal darah. Dari apa, Pak? Maaf, air mani yang hina, ya. Maka di sini dijelaskan asal yang rendah itu harus menumbuhkan yang namanya tawadu, ya. Maka ilmu itu tidak boleh melahirkan yang namanya kesombongan. Ini ayat kedua, Pak. Coba diperhatikan baik-baik, ya. Manusia berasal dari air mani yang hina, ya. Kemudian dari sesuatu yang rendah, kemudian harusnya menjadikan manusia itu semakin berilmu, semakin rendah hati, semakin tawadhu, ya toh? Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah napa nggih mentahdir, ya. Ini yang terbaru ditahdir. Ana ustaz gede kok ditahdir, ya Allah ini. Ya gere orang anggota iki ora sange melu ngaji kan gitu ya. Enggak boleh kayak gitu, Pak. Kayak Ustaz tulis kayak melu organisasi apa kayak itu, hati-hati ya ini, jadi misalnya gitu ya, jangan. Saya teringat di Logosari itu pernah ditanya, Mas Ustaz, maaf pangapunten nggih, jenengan niku Islam nopo ngoten. Ya. Kudune nak wong sinau semakin tinggi dia semakin rendah hati. Maaf, berarti kesimpulannya dia bisa jadi baru belajar dengan satu guru, kemudian akhirnya karena belum tuntas belajarnya dia mudah menyalahkan orang lain. Paham nggih, Mas nggih? Jadi saya nggak mau, pangapunten di sini kok sithik-sithik nyalah kono koncone ngamaliai kancane, ya. Ya itu maaf, kasihan. Ya, nanti jenengan malah kayak hidup sendiri itu, ya. Kalau nggak kelompoknya nggak ngaji kan gitu, ya. Naudzubillah ini. Maka Masya Allah di sini itu majemuk, ya, dari mana-mana mengisi, yang penting ya ada ilmunya, ya. Yang penting ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Maka saya nggak mau jenengan kok ngaji di sini, kemudian setelah ngaji di sini gampang menyalahkan amaliyah temannya yang lain, kan gitu. Misalnya kunut subuh sunah, yuna misalnya jenengan ra kunut ya mboten napa-napa, ning aja nyalahke sing kunut subuh, ya, sunah seperti mazhab Syafi'i, kan begitu, ya. Apalagi apa nggih, ustadz yang mengisi misalnya ikut organisasi ini kemudian di share di media sosial, ya, yang terbaru ini, ya. Nah, untung saya nggak punya KTA-nya ini, ya. Kartu tanda anggota juga ini, ya. Wah, ini ya Allah. Ya, jadi tidak boleh kita itu asobia. Namanya apa, Pak? Asobia. Asobia ini apa, Pak? Nama, Pak? Asobia ini apa? Apa, Pak? Hah? Berlebih-lebihan dengan golongannya atau kelompoknya, ya. Jangan. Ya. Maka di sini dikatakan orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati, maka ilmu itu tidak boleh melahirkan yang namanya kesombongan, ya. Tolong ini dicatat baik-baik, ya. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, maksudnya adalah di sini perintah membaca berulang-ulang sebagai penegasan. Penegasan apa, Bapak Ibu? Belajar itu proses seumur hidup. Kesimpulannya apa? Tidak boleh kita puas dengan satu ilmu, ya. Tidak boleh kita puas dengan satu ilmu, ya. Misal ini, ya, saya ngaji tahsin, belajar sama guru riwayat Hafiz, ya, ini yang saya baca, ya. Nanti di Quran riwayat Hafiz itu juga ada biriwayatin Syu'bah,
Contoh, fi umudim mumaddadah ya. Kalau di riwayat Hafiz yang kita baca fi amadim mumaddadah begitu. Nah ternyata Bapak Ibu nak kula pikir-pikir nggih, sinau Quran, tahsin, riwayat Hafiz kuwi wae isih kurang, harus banyak belajar. Ternyata masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang belum kita pelajari, Pak. Berarti kan kita itu belajar butuh proses, dan tolong jangan pernah puas dengan satu ilmu. Kita pelajari ilmu yang lain agar kita punya bekal untuk kehidupan akhirat kita kelak. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini penting ini ayat ini, Pak. Ya. Jadi penegasan dari Allah itu, ya. Perintah membaca berulang-ulang dibaleni meleh. Iqra wa rabbukal akram, ya. Sing sinau tenanan, ya. Ibnu Abbas ngendika ngeten, Pak. Dalalta taliban fazasta matluban. Sing sapa wonge susah payah golek ilmu, ya toh, dia akan mulia karena ilmu dan dicari orang juga karena ilmu, ya. Tolong perhatikan kalimat ini baik-baik, Pak. Masya Allah. Siapa yang susah payah dia cari ilmu, dia akan mulia karena ilmu dan dicari orang juga karena ilmu. Dan seorang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hanya mulia di dunia, tetapi mulia di akhirat kelak. Maka saya bersyukur, Pak, jamaah di sini itu jamaah. Kalau orang ngendika niku militan, ya, sing ngaji niki lho. Ngaji napa niki parkiran dakwah niki ya Ustadz ya. Itu jamaah yang militan sekali ini, Masya Allah. Istiqomah hadir, belajar ilmu, ya kan? Ya, fungsinya belajar ilmu ya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan pena. Maksudnya ngeten, tadaburnya itu. Tulisan itu menjaga ilmu agar tidak hilang, ya. Pamutan ta mriki sing nggawa pulpen kalih nggawa alat tulis niku buku napa catatan sinten niki? Enten mboten? Boleh. Lah niki kula nyampeke ngeten niki dicatat mboten? Dicatat mboten Bapak Ibu? Oh mboten, pun enten Pak Ustadz, pun di-share. Oh nggih pun, berarti mboten nyatet kan gitu ya. Artinya begini. Artinya Pak, Masya Allah ya, nanti sampai rumah Pak, kalau bisa jenengan punya catatan ya, apa yang saya sampaikan jenengan catat, yang baik-baik jenengan catat. Kenapa? Tulisan menjaga ilmu agar tidak hilang. Misal saya kemarin nulis buku tahsin bengkel ngaji ya, kalau saya meninggal, buku itu, tulisan itu masih tetap ada, dan orang itu masih bisa membaca. Meskipun lisan ini tidak bisa terucap lagi, meskipun jasad ini sudah tiada, sudah mati, maka mulai sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Masya Allah, ayo kita biasakan seneng nulis ya, ini seneng nulis ya. Kalau sekarang pakai laptop berarti seneng ngetik ya, ngetik di depan laptop itu apa yang Anda tulis nanti akan jadi kenang-kenangan yang bisa dinikmati oleh apa, anak kita, cucu kita, mungkin teman kita yang baca tulisan kita gitu. Mas seneng nulis Mas? Udah. Oh senengnya ngerekam. Oh ya udah, enggak apa-apa, alhamdulillah. Mending ya daripada ndak ya, mending ngerekam, enggak apa-apa untuk di-share gitu ya. Masya Allah ini. Kemudian ayat keempat ini maksudnya dakwah dan pendidikan kuat dengan ilmu yang terdokumentasi ya. Ya, dakwah dan pendidikan itu akan kuat dengan ilmu. Ilmunya apa? Terdokumentasi, direkam ngeten iki. Dipotong, dikirim, share. Ya, misalnya motivasi apa yang tadi saya sampaikan. Seorang mulia karena ilmu dan dicari orang juga karena ilmu. Misalnya itu nanti dipotong jadi video 30 detik, di-share di TikTok. Yang melihat 1000 orang, yang nge-share kira-kira ikut dapat pahalanya nggak Mas? Masya Allah. Enak sekarang Pak, kita itu beramal soleh itu kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini, itu luar biasa itu. Ya, makanya semangat di dalam
berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam, yaitu semua ilmu itu hakikatnya dari Allah, Pak. Ini maksudnya, Pak. Ya. Semua ilmu hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bersyukur atas ilmu, maka ilmu itu harus diamalkan, bukan untuk dibanggakan. Makanya jangan pernah kita mengatakan ini karena kepandaian saya, ini karena jeripayah saya, padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, pernah dengar istilah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil? Pernah dengar gitu? Bu, pernah dengar, Bu? Sering, Bu, ya? Itu saya katakan kalimat sombong itu. Paham maksud saya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang memberikan hasil siapa, saya tanya? Allah. Ya sudah, kita bersyukurnya begini, ya Allah, terima kasih karena usaha ini Engkau telah memberikan hasil seperti ini, alhamdulillah, kan begitu. Jadi kekayaan kita, kesuksesan kita, kemudahan kita itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Bisa dipahami ya? Ini saya serius ini. Jadi jangan pernah kita itu merasa hebat, merasa sombong dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Itu kan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Ini kesimpulannya yang pertama, Islam itu dibangun di atas ilmu dan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang berilmu harus juga mempelajari agama ya. Jadi agamanya harus kuat. Yang kedua, ilmu menuntut kerendahan hati. Jadi wong berilmu niku semakin tinggi ilmunya, harus semakin rendah hati, orang oleh sombong. Dan kesimpulan yang terakhir, ilmu yang benar melahirkan iman, akhlak yang baik, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini jadi sudah saya share, berikut kesimpulannya juga ya. Monggo nanti bisa dibaca lagi kalau lupa ya. Saya khawatir kalau nanti nggak saya buatkan ringkasan seperti ini ya, itu nanti jenengan apa namanya, sampai rumah itu mengingat materi yang saya sampaikan nanti malah lupa begitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak. 18.57 menit ya, sebentar lagi sholat isya ya. Mari kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini hikmahnya luar biasa. Saya minta tolong kita semangat belajar terus nggih Bapak Ibu nggih ya. Semangat bertolabul ilm nggih, semangat taklim ya, semangat berdakwah nggih insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.